Halo semua, hari ini kita akan membedah dua video nih. Yang pertama kasus pagar laut yang menjadi contoh buruk tata kelola pertanahan. Yang kedua, Gema Patas yaitu inovasi positif dari ATR BPN. Yuk kita saksikan dulu video yang pertama ya tentang kasus pagar laut. Sementara itu, Saudara Menteri ATR BPN Nusron Wahid membatalkan sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik atas pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Nusron mengungkapkan setelah dilakukan pengecekan peta dan geospasial, ditemukan sejumlah sertifikat ini ternyata berada di luar garis pantai, sehingga penerbitan sertifikat tersebut dinilai cacat prosedur dan material. Menteri ATR BPN menegaskan sertifikat yang berada di bawah laut tidak bisa disertifikasi dan karena diterbitkan pada tahun 2023 atau di bawah 5 tahun, maka SHGB dan juga SHM pagar laut tersebut otomatis dicabut atau batal demi hukum. Oke. Regulasi dari video tersebut dari kasus pagar laut Tangerang menjadi sorotan karena melibatkan penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan hak milik yaitu HM. Di area perairan yang secara hukum tidak dapat dijadikan objek hak atas tanah berdasarkan UU PA nomor 5 tahun 1960 dan PP nomor 24 tahun 1997, sertifikat hanya dapat diterbitkan jika memenuhi syarat formil atau administrasi dan prosedur serta material yaitu kesesuaian objek dan hukum agraria. Dalam kasus ini ditemukan pelanggaran berupa proses pengukuran, verifikasi, dan penerbitan sertifikat yang tidak sesuai SOP, serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan izin pemanfaatan ruang laut. Hal ini juga melanggar UU nomor 1 tahun 2014 tentang mengelola wilayah pesisir dan putusan MK nomor 3 yang menegaskan bahwa wilayah laut tidak boleh diprivatisasi. Akibatnya, 6 pejabat ATR BPN dicopot dari jabatannya. Pemerintah melalui Inspektorat Jenderal dan aparat penegak hukum sedang menelusuri adanya dugaan pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, serta potensi kerugian negara dan kerusakan lingkungan. Sertifikat yang cacat hukum akan dicabut untuk mengembalikan fungsi laut sebagai ruang publik sesuai ketentuan perundang-undang. Selanjutnya nih, bagian fishbone, ada nggak yang mau menjelasin? Izin Mbak Rinda, saya ingin menjelaskan tentang penyebab isu yang kita analisis menggunakan diagram fishbone. Untuk mengetahui penyebab isu ini, kita sajikan untuk diagram fishbone-nya. Pertama, faktornya yaitu ada sumber daya manusia, kedua metode atau prosedur, tiga material yaitu sarana, prasarana, dan data. Untuk faktor nya itu, faktor manusia muncul dari masih lemahnya integritas pegawai, kurangnya pengawasan dari atasan, serta terbatasnya pemahaman teknis sebagian petugas, sehingga proses kerja beresiko tidak optimal dan menimbulkan kesalahan. Untuk faktor metodenya itu penyebab masalah timbul karena SOP tidak dijalankan secara utuh, verifikasi lapangan yang kurang maksimal, serta koordinasi antar unit yang lemah sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan. Permasalahan juga muncul dari aspek material tadi, yaitu data peta dan dokumen yang tidak akurat, minimnya bukti digital, serta alat ukur yang belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga akurasi dan transparansi pekerjaan menjadi berkurang. Terima kasih, Mbak Rinda. Terima kasih Kak Rizka. Selanjutnya nih, bagian nilai akhlak. Dari kasus tadi nih, nilai-nilai ASN, mau menghubungkannya ada nggak yang bisa ya? Izin Mbak Rinda, saya mau menjelaskan terjadinya isu ini mencerminkan tidak terlaksananya penerapan nilai berakhlak itu sendiri di Kementerian ATR BPN, di mana contohnya penerapan nilai berorientasi pelayanan, di mana seharusnya pelaksanaan itu tuh memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, akan tetapi malah terjadi sebaliknya. Selanjutnya, nilai akuntabel dan juga kompeten, di mana pada prosesnya tidak mencerminkan adanya integritas pegawai itu sendiri, dan juga dalam pelaksanaannya tidak ada transparansi kepada publik. Oleh karena itu tuh hal ini sangat merugikan masyarakat itu sendiri, di mana mereka yang seharusnya bisa merasakan manfaat dari pelayanan publik itu sendiri malah merasakan hal yang sebaliknya, dan juga ini merugikan instansi itu sendiri karena tidak akuntabelnya dan tidak kompetennya seseorang pegawai mencerminkan bahwasanya birokrasi itu sendiri tidak profesional, sehingga masyarakat tuh memandang organisasi itu tidak profesional dalam menjalankan tugas maupun fungsinya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Mbak Desi. Selanjutnya nih, kita kan sekarang belajar tentang manajemen sama ASN. Ada yang bisa menghubungkannya nih dari konflik tadi? Izin Mbak Rinda, mungkin untuk dari segi manajemen dan smart ASN-nya, dari kasus pagar laut ini,
itu dia jelas menunjukkan bahwa manajemen ASN kita itu masih memiliki celah ya, terutama jika dilihat dari keterpaduan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawainya. Nah, dari sisi kualifikasi itu, penempatan pegawai di posisi strategis itu nampaknya nggak sepenuhnya mempertimbangkan latar belakang pendidikan, sertifikasi teknis, dan rekam jejak integritas. Sehingga ada petugas itu yang nggak benar-benar memahami batas kewenangan dan aturan hukum terkait wilayah laut. Nah, kalau dari sisi kompetensinya, kelemahannya itu terlihat pada 3 aspek. Yang pertama, pengetahuan regulasi yang kurang mendalam. Yang kedua, keterampilan teknis serta seperti validasi peta dan penggunaan JIS yang belum optimal. Kemudian, serta sikap profesional yang belum sepenuhnya mencerminkan integritas dan keberanian menolak perintah yang melanggar SOP. Nah, akibat dari itu, ketika masuk ke ranah kinerja, orientasi kerja itu lebih menekankan pada pencapaian target kuantitas daripada kualitasnya. Nah, sementara sistem pengawasan berbasis data dan audit internal itu tidak berjalan efektif. Nah, rangkaian kelemahan itu saling keterkaitan, sehingga pada akhirnya itu bisa menyebabkan maladministrasi. Nah, untuk secara konsep Smart ASN-nya itu sejatinya menuntut setiap aparatur untuk bekerja dengan integritas tinggi, profesionalisme yang konsisten, dan kemampuan memanfaatkan teknologi secara optimal demi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Nah, namun pada kasus pagar laut ini tuh justru menunjukkan kebalikan dari itu, Mbak. Proses yang seharusnya berbasis data digital dan terintegrasi dengan sistem geospasial itu masih dijalankan secara manual dan parsial. Nah, audit trial tidak terdokumentasi dengan baik, serta koordinasi lintas sektornya itu masih minim, sehingga itu tadi masih menimbulkan maladministrasi. Nah, Smart ASN itu harusnya adanya digitalisasi penuh dari pengukuran, validasi peta, hingga penerbitan sertifikat. Nah, itu sih, Mbak. Terima kasih Mas Leo. Nah, dari yang kita bahas tadi ini, dari analisis isu, nilai berakhlak dan manajemen, mungkin kita butuh nih benang merahnya atau kesimpulan dari ini, dari kita diskusikan tadi. Ada yang bisa? Nah, izin Mbak Linda, menurutku kasus ini jadi pengingat bahwa tanpa integritas, SOP, dan teknologi, risiko pelanggaran akan selalu ada. Kementerian ATR BPN sebagai otoritas tertinggi dalam urusan pertanahan telah mengambil langkah kolektif seperti pencabutan sertifikat dan penindakan terhadap oknum. Namun demikian, kejadian ini merupakan cerminan perlunya adanya pembenahan menyeluruh yang tidak berhenti pada aspek teknis saja, tetapi juga menyentuh dimensi etika, transparansi, dan tata kelola lembaga. Maka dari itu, perlu adanya penguatan koordinasi geospasial, digitalisasi dengan validasi mandatori, audit berkala, dan forensik sertifikat, peningkatan integritas SDM, aturan yang lebih tegas untuk wilayah laut dan pesisir, serta transparansi kepada publik. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin selanjutnya kita bahas juga nih berita positif tentang BPN ya. Itu tentang Gema Patas. Kita lihat dulu ya videonya. Pemirsa, program Gerakan Bersama Pemasangan Tanda Batas atau Gema Patas kembali digerakkan oleh Kementerian ATR BPN. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II menjadi salah satu yang langsung merealisasikan program ini dengan menggandeng masyarakat untuk memasang tanda batas lahan mereka secara mandiri. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi konflik agraria, mulai dari sengketa tumpang tindih pemilikan hingga penyerobotan lahan. Dan pemirsa, program ini ditargetkan menyasar masyarakat menengah ke bawah dan juga dilakukan serentak di berbagai daerah. Kepala Kantor Pertanahan Bogor II, Gugus Perdana menyebut Gema Patas ini mendapatkan respon positif terutama dari masyarakat di 7 kecamatan yang di wilayah lain mereka yang menginginkan kejelasan legalitas dan juga batas kepemilikan lahan. Oke, dari video tadi, jadi program Gema Patas atau Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas ini merupakan inisiatif Kementerian ATR BPN untuk mendorong pemasangan patok batas tanah secara serentak di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan memperkuat kepastian hukum atas bidang tanah yang sekaligus mencegah potensi sengketa yang sering terjadi akibat batas lahan yang tidak jelas. Secara hukum, Gema Patas berlandaskan atas UU 65 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Khususnya pasal 19 yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum. Selain itu, PPU nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur tata cara pengukuran, pemetaan, serta pencatatan hak atas tanah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat. Program ini juga merupakan bagian dari PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap yang menargetkan seluruh bidang tanah terdaftar secara nasional. Dari sisi kepatuhan hukum, Gema Patas menunjukkan keselarasan dengan peraturan yang berlaku karena melibatkan partisipasi masyarakat, koordinasi antar pemilik bidang tanah, serta pengawasan dari petugas BPN. Program ini memerlukan pengawasan ketat agar tujuan utama yaitu mewujudkan kepastian hukum dan pencegahan sengketa dapat mencapai secara maksimal. Oke, selanjutnya nih, kita mau bahas analisis dari video itu. Ada yang bisa? Izin Mbak Rinda, saya ingin menambahkan untuk analisisnya. Dalam hal ini, kita bisa melihat faktor keberhasilannya
program tersebut, kita gunakan teknik analisis diagram fishbone. Yang pertama yaitu faktor MEN, adanya kolaborasi aktif antara pegawai, perangkat desa, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan kegiatan tersebut. Kemudian ada metode, pelaksanaan kegiatan didukung dengan metode yang jelas, antara lain SOP pemasangan paktok yang baku, penyusunan jadwal kerja yang terstruktur, serta penerapan sistem monitoring lapangan secara berkala. Dan yang ketiga yaitu material. Kegiatan ini dilengkapi dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti penggunaan patok standar untuk menjamin keseragaman peta kerja sebagai panduan teknis serta pemanfaatan aplikasi geotek untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan kegiatan secara digital. Kombinasi ketiga elemen ini menciptakan proses yang cepat, transparan, dan dapat diaudit. Baik, terima kasih. Selanjutnya nilai berakhlak. Ada yang bisa mengaitkan dari konflik tadi? Pengelolaan ASN. Izin Mbak Rinda, di sini terjadinya program ini mencerminkan bahwasannya terlaksananya penerapan nilai berakhlak di Kementerian ATR BPN itu dengan baik, di mana untuk nilai berorientasi pelayanan Kementerian ATN itu melaksanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri, di mana memberikan kepastian legalitas batas dan juga kepemilikan atas lahan masyarakat itu. Nah, selanjutnya ada nilai akuntabel dan juga kompeten, di mana Kementerian ATR BPN dalam melaksanakan tugasnya mengedepankan integritas dan juga memberikan kualitas pelayanan yang terbaik, di mana Kementerian ATR BPN memastikan tidak adanya tumpang tindih lahan lagi, dan juga mereka memberikan kepastian kepemilikan lahan dan juga menghindari terjadinya konflik dengan tetangga yang berbatasan langsung. Selain itu juga ini erat kaitannya dengan nilai kolaboratif dan juga harmonis, di mana pada program ini memanfaatkan sumber daya dengan baik dalam mencapai sebuah tujuan dan juga mengedepankan hubungan antar pegawai Kementerian ATR maupun juga dengan masyarakat itu sendiri. Cukup, Mbak. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya materi yang kita pelajari tentang manajemen dan Smart ASN, ada yang bisa menghubungkannya? Izin Mbak Rida, kalau dari segi manajemen dan Smart ASN-nya itu, Gemah Patas ini menunjukkan itu bagaimana penerapan manajemen ASN yang terencana dan prinsip Smart ASN dapat berjalan beriringan untuk menghasilkan layanan publik yang efektif. Nah, kalau dari sisi manajemennya, program ini itu dimulai dengan perencanaan yang matang, pembagian peran yang jelas, dan pengawasan berbasis indikator kinerja yang terukur. Nah, untuk kualifikasi petugas disesuaikan dengan kebutuhan teknis, kompetensi mereka diperkuat melalui pelatihan dan SOP yang baku. Sementara kinerjanya juga dimonitor secara transparan dengan bukti digital yang dapat diaudit. Nah, kalau dari segi Smart ASN-nya, Gemah Patas itu memanfaatkan teknologi geospasial, aplikasi geotek, dan integrasi data spasial untuk memastikan akurasi dan mencegah tumpang tindih lahan. Nah, yang membuatnya istimewa adalah kolaborasi aktif dengan masyarakat, mulai dari sosialisasi, pemasangan patok bersama, hingga verifikasi batas lahan di lapangan, sehingga masyarakat itu bukan hanya penerima manfaatnya aja, tapi juga menjadi bagian dari proses penyelesaian masalah. Nah, kolaborasi ini membangun rasa memiliki, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan hasil yang dicapai itu benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan. Nah, inovasi ini tuh nggak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tapi juga membangun sistem pencegahan sengketa di masa depan. Nah, Gemah Patas tuh membuktikan bahwa ketika kualifikasi tepat, kompetensi terasah, kinerja diawasi dengan disiplin, dan masyarakat dilibatkan secara aktif, ASN itu mampu menjadi penggerak perubahan yang membawa birokrasi pertanahan menuju era yang modern, terintegrasi, dan berkeadilan. Gitu aja, Mbak. Terima kasih, teman-teman. Selanjutnya dari yang kita diskusikan tadi, kita butuh nih kesimpulan. Ada yang bisa menyampaikan? Izin Mbak dan teman-teman, Gemah Patas ini membuktikan bahwa inovasi dan kolaborasi bisa mencegah masalah sebelum terjadi. Melalui pemasangan tanda batas secara serentak dan masif, Gemah Patas bukan hanya menjadi kegiatan simbolik, tetapi juga membawa dampak nyata dalam membangun budaya tertib pertanahan sejak dari desa. Penguatan dapat dilakukan dengan sosialisasi yang lebih luas dan konsisten, pelibatan aktif pemerintah desa dan lembaga adat, integrasi dengan sistem KTSL dan digitalisasi, pemantauan dan pemeliharaan tanda batas, serta penguatan kegiatan edukatif di sekolah ataupun komunitas. Kemudian dari pagar laut ini kita belajar pentingnya integritas. Selanjutnya dari Gemah Patas kita belajar tentang kekuatan kolaborasi dan inovasi. Mari kita terapkan nilai berakhlak dan prinsip Smart ASN dan juga manajemen ASN di setiap tugas agar kepercayaan publik pada pelayanan pertanahan semakin kuat. Seperti itu, Mbak Ida. Terima kasih, teman-teman, atas diskusi hari ini. Semoga diskusi hari ini bermanfaat bagi kita. Dadah!